554 yang dari kemarin banyak kalian perdebatkan di kolom komentar, entah itu tentang baterainya, tentang spesifikasinya, atau tentang performa gamingnya, atau bahkan ada yang singgung-singgung tentang kameranya juga. Nah, salah satu pertanyaan yang paling banget sering ditanyain di kalian di kolom komentar selain baterai, itu ada juga gaming. Beberapa waktu lalu gue udah tes gaming di Samsung A54 ini, tapi ternyata banyak yang protes nih karena gua nggak nyoba Genshin Impact, padahal gua kemarin udah nyoba Mobile Legends, CODM, juga ada F1 Simulator, juga ada Real Racing 3, tapi kalian masih banyak yang belum puas tentang performa gamingnya. Alhasil gua nyoba download Genshin Impact yang sampai 25 apa 27 gitu ya di HP gua, dan nggak kerasa banget kalau gue udah main Genshin tuh udah hampir sebulanan. Dan sekarang gue mau bahas tentang performa Samsung A54 di Genshin Impact. Wait, tapi ini bukan cuma Genshin Impact doang ya, karena sekalian aja gue nyoba di PUBG juga di Honkai Star Rail, dan juga Free Fire dan PUBG M. Dan sayangnya kemarin ada yang minta eFootball atau PES, itu gak bisa gue download, udah gue download, cuman tadi ada update dan gue belum ngetes lagi. Dan ya, eFootball emang sering buat update, ini yang gue sayangin, jadi gue skip dulu aja eFootballnya. Untuk pengujian kali ini kita pakai data seluler ya, bukan pakai wifi, dan juga power saving kita matiin, dan kita nyalain alternate game performance buat mengaktifkan biasanya behavior atau kebiasaan HP ini jadi semakin ditingkatin untuk gamenya. Oke, langsung aja game pertama, Genshin Impact, kita coba di 1 jam. Untuk menit-menit awal, kita di 30 menit awal kita nyoba di mode yang high di 30 fps. Dan untuk high 30 fps ini 10 menit awal, karena awal bermain kita masih dapetin ya 30 fps rata. Cuma kalau untuk di bawah jalan setelah 10 menit atau 15 menit itu turun ya, jadi 25 sampai 28 fps. Sayangnya di pas bertarungnya itu kita cuma dapet 22 sampai 28, nggak pernah nyentuh 30, ataupun kalau nyentuh 30 paling cuma sebentar doang. Karena ya mode high ini emang tinggi banget sih kalau buat Samsung A54 ini. Kemudian 30 menit kedua kita nyoba di mode low di 45 fps. Nah, di 45 fps ini kalau buat jalan-jalan nih cuma 37 sampai 45 fps nih masih terbilang nyaman ya. Karena fluktuasinya tuh nggak terlalu tinggi. Cuma pas bertarungnya ini gue perhatiin kalau misalkan ini nggak pernah nyentuh sampai 45 fps. Jadi cuma berada di 37 sampai 40 fps doang. Oke, karena gue penasaran nih, kita coba sebentar doang di mode low 60 fps. Ini mode yang jarang banget gue pakai. Dan di mode low 60 fps ini si Genshin Impact pas jalan doang itu 37 sampai 41 fps doang. Sayang banget ini nggak pernah nyentuh di angka 60 fps. Paling mentok-mentok di 45 atau 50 fps. Tapi 45 atau 50 fps itu juga palingan kayak cuma diem atau masuk menu. Nah, untuk bertarung sama aja di 34 sampai 42 fps. Sayang banget karena performa HP ini belum bisa nyentuh di 60 fps di situ. Oke, untuk panasnya gimana? Panasnya fluktuatif, tapi tetap berada di 45 sampai 47 derajat Celcius. Itu kalau gue hitung-hitung selama 30 menit bermain, yang dingin tuh cuma di 10 menit awal. Di 15 sampai 20 menit kesananya lagi itu udah mulai 45 sampai 48. Jadi gue ngetesnya juga was-was ya, karena HP tuh bener-bener dalam keadaan yang panas banget, terutama di yang kita pakai 60 fps. Lanjut game kedua yang berat selain Genshin Impact, Honkai Star Rail. Gue udah nyoba Honkai Star Rail ini sekitar 1 bulanan, cuma di bulan-bulan pertengahan ini gue agak mandet ya, atau jarang main. Kenapa? Karena gue lebih sering ke Genshin Impact, karena gue mau nge-explore gimana kekuatan Samsung A54 ini. Tapi tetap aja Honkai Star Rail tetap gue cobain dan gue tahu performanya. Oke, untuk mode low di 60 fps itu kita coba jalan-jalan itu doang, cuma didapat di 38 sampai 48 fps. Itu pun fluktuatifnya tuh nggak begitu tinggi ya. Paling pas tingginya itu kalau kita udah di menit-menit akhir, di 30 menit akhiran gitu. Nah, untuk bertarung, di mode bertarung yang menariknya ini, di mode bertarung malah bisa nyampe 45 sampai 60 fps. Ini menarik banget karena pas mode bertarung tuh pas kayak misalkan kita ngeluarin ultimate,
itu kan efeknya banyak banget, cuma dia bisa nyampe di 50-an fps. Itu menarik sih kalau menurut gua. Lanjut, kita nyoba di mode high 30 fps di Honkai Star Rail. Jalan-jalan tuh cuma bisa di 25-30 fps. Itu pun nyentuh 30 ya jarang-jarang, malah lebih sering di 28 fps. Nah, untuk bertarungnya sendiri itu menarik banget karena di fluktuasinya itu paling tinggi di 23, cuma itu pun jarang-jarang ya, lebih sering tetap di 25-30 fps. Ini menarik banget karena performanya masih bisa distabilkan di 25 fps. Untuk catatan, di Honkai Star Rail ini ternyata bisa panasnya tuh bisa bisa nyentuh di 45-48 sama kayak Genshin Impact. Gua rasa walaupun Honkai Star Rail gitu-gitu aja gameplaynya, cuma panasnya tetap nyamain si Genshin Impact-nya itu sendiri. Dan untuk baterai berkurang di 11% ketika nyoba di low 60 fps dan berkurang 14% ketika kita nyoba high 30 fps. Lanjut ke game ketiga, kita nyoba PUBG Mobile. PUBG Mobile ini saya belum kebuka ya. Kita jadi cuma nyobain smooth high sama high. Nah, high ini gue lihat-lihat ya cuma 30 fps ya kalau nggak salah ya. Nah, sayang banget 30 fps doang ya, rata sih 30 fps kalau di mode low high. Bukan mode low high tapi smooth high. Dan tapi kalau misalkan kita nyoba high itu fluktuasinya cuma di 25 fps. Jadi nggak bisa lebih turun lagi. Walaupun turun itu pun jarang banget ya. Karena ini lebih ya standar sih 30 fps mah standar ya. Lanjut game Free Fire. Free Fire kita nyoba langsung grafik ultra sama FPS high. FPS high di Free Fire ini nyampe 60 FPS ya. Jadi ya gue bilang rata di 60 FPS sih. Fluktuasi tertingginya 45 FPS. Cuma menurut gue nggak berasa banget karena ini game tuh emang bener ringan sih. Oke, untuk PUBG Mobile ini 30 menit kita bermain berkurang 7%. Dan untuk Free Fire kita main 30 menit berkurang 7% juga. Jadi nggak beda jauh ya. Catatan pertama, kalian Genshin Impact rekomendasi gue adalah setting aja di low 45 fps itu karena udah enak banget. Kalau misalnya low 30 fps masih bisa mainkan, cuma kalian kayak ngerasa ada yang kurang aja. Saran gue ya itu low 45 fps, atau kalau kalian pengen setting yang grafik yang lebih tinggi ya bisa ya menengah ya. Jangan pakai yang high karena high nggak bakalan kuat buat 45 fps. Bahkan rekomendasi dari Genshin Impact aja kalau high ya otomatis ke 30 fps. Dan untuk Honkai Star Rail ini menariknya dia lebih panas. Jadi kalau misalkan Honkai Star walaupun gitu-gitu aja gameplaynya kayak nyerang gantian, tapi tetap panas, ngabisin baterai banget. Dan tetap efek-efeknya tuh ternyata nggak bikin FPS drop loh. Dan itu aja sih rekomendasi gua kalau main Genshin di low 45 fps. Dan kalau Honkai low 60 fps masih bisa jalannya. Dan menurut gua ya lebih enakan Genshin daripada Honkai Star Rail karena gua udah keliling-keliling buat refreshing tuh jadi enak nyantai ya. Dan gue udah bahkan nyampe di desa Melusin itu kayaknya emang terbuka buat semuanya ya karena itu jauh banget. Oke, gitu aja review dari gue. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan kirim aja di kolom komentar. Gue Ilham dan sampai jumpa.